Halo, berjumpa lagi dengan saya. Saya Merkuria Karyantina, SPMP. Saya adalah dosen Fakultas Teknologi dan Industri Pangan Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang ergastic substance atau benda ergastik yang terdapat pada sel. Kita lihat dulu pengertiannya dari benda ergastik. Benda ergastik adalah benda mati yang terdapat dalam sel. Jadi dalam sel itu ada beberapa beberapa benda-benda, beberapa organel. Salah satunya adalah benda ergastik. Benda ergastik sendiri itu terdiri dari bahan-bahan organik maupun non-organik. Ada yang sifatnya itu cair, ada yang sifatnya itu padat. Kemudian benda ergastik sendiri itu merupakan cadangan makanan bagi tanaman atau bagi ini untuk perkembangan. Kemudian terdapatnya ini pada vakula, benda-benda kita temukan pada vakula. Vakula sendiri itu untuk mengatur untuk pengaturan turgor dan penimbunan makanan yang tidak berguna, bukan tidak berguna ya, tetapi memang itu berlebihan sehingga disimpan di vakula sehingga dalam bentuk benda ergastik. Benda ergastik ini ada dua, ada yang sifatnya itu cair, ada yang sifatnya itu padat. Kita lihat dulu yang bentuknya itu cair. Yang pertama adalah cairan sel, terdapatnya dalam vakula, kemudian susunannya tidak tetap. Benda ergastik ini merupakan persenyawaan yang biasa ada dalam cairan sel. Itu ada air, kita sebut namanya benda ergastik, benda mati yang ada dalam sel. Kemudian asam-asam organik, di sini ada asam asetat, ada asam sitrat, dan lain sebagainya yang di sini bisa memberikan pengaruh pada pH yang rendah pada tanaman atau pada buah atau pada bagian yang lain. Contohnya adalah pada jeruk. Jeruk itu adalah kandungan asam sitratnya cukup tinggi, pH-nya rendah. Lah dia yang membuat pH-nya rendah itu adalah benda ergastik yang sifatnya cair dari asam sitrat tadi. Kemudian karbohidrat ada monosakarida, ada disakarida, kemudian ada lendir. Jadi contohnya ini di tanaman tebu, dia banyak di batangnya itu banyak tersimpan monosakarida, disakarida, dan lain sebagainya. Kemudian alkaloid, ini yang menentukan sifat dari pada tanaman tembakau, ini nikotinnya itu adalah yang menentukan dari benda ergas yang sifatnya itu cair. Kemudian ada tein, kemudian ada kafein. Kemudian ada lagi namanya tanin, ini untuk mencegah pembusukan jaringan. Kemudian ada antosianin, penangkap sinar dalam fotosintesis, kemudian ada asparagin dan glutamin yang dimana dia membantu respirasi. Jadi benda-benda ini atau bagian-bagian dalam sel, bagian-bagian dalam tanaman yang sifatnya berupa asam organik, karbohidrat, kita golongkan dalam benda ergas yang ada pada tanaman. Kemudian yang kedua, ini minyak dan lemak, ini terutamanya pada tanaman spermatopita, tumbuhan berbiji belah. Ini di mana ia berfungsi atau manfaatnya ini sebagai cadangan makanan. Contohnya pada pertumbuhan tanaman spermatopita dari biji. Jadi biji itu nanti akan tumbuh, dalam lembaganya akan tumbuh menjadi tanaman, di mana dia akan mengambil untuk pertumbuhannya akan mengambil dari lembaga yang banyak kandungan minyak dan lemak. Kemudian yang ketiga ini adalah minyak esteris atau atsiri atau damar. Contohnya pada cabai melati. Kemudian damar tidak beda dengan minyak esteris, hanya lebih kompleks. Fungsinya ini pada tanaman ini untuk mencegah pembusukan. Jadi bau-bau yang menyengat pada beberapa jenis tanaman seperti bunga melati seperti itu adalah ditentukan dari minyak esteris yang ada pada bunga.
pada sel-sel yang terdapat pada bunga. Kemudian tadi yang sifatnya cair, sekarang kita lihat benda eksklastik yang bersifat itu padat. Yang pertama itu adalah kristal oksalat. Terdapatnya pada korteks, sel parenkim, floem, dan xilem. Bentuknya ini kristal, bentuknya itu padat. Bentuk-bentuknya sendiri ini ada yang prisma teratur, ini pada daun jeruk. Kemudian ada yang bentuknya itu jarum pada bunga pukul 4. Kemudian ada yang bentuknya itu butiran kecil-kecil pada daun bayam. Kemudian ada yang rapida pada buah aren. Kemudian ada yang bentuknya itu kelenjar pada tangkai pepaya. Ini adalah beberapa bentuk-bentuk dari kristal oksalat. Jadi ini yang bentuknya seperti kristal. Kemudian ini yang bentuknya jarum, ini pada bunga pukul 4, jadi ini bunga pukul 4. Kemudian ada yang kristal kecil-kecil, kemudian ada yang rapida, kemudian ada yang bentuknya seperti tidak beraturan di sini. Kemudian yang ketiga, kristal oksalat yang benda ergas yang selanjutnya adalah butir amilum. Butir amilum ini besarnya 17 sampai 20 mikron. Macamnya ini berdasarkan letak hilus. Yang pertama adalah butir tepung atau butir amilum yang konsentris, di mana letak hilus berada di tengah. Kemudian ada yang eksentris, ini letaknya itu tidak berada di tengah tapi di pinggir. Ini adalah contohnya ini pada butir amilum Manihot utilissima. Jadi Manihot utilissima itu adalah dari singkong. Jadi ini adalah butir tepung pada singkong. Di sini ada hilusnya itu berada di tengah, kemudian ini berupa titik, hilus itu adalah titik tumbuh. Kemudian di samping-sampingnya itu ada garis-garis samar-samar, kita sebut namanya lamela. Kemudian di sebelahnya ini adalah butir tepung dari Solanum tuberosum atau kentang. Dia berada di ujung sini. Jadi hilusnya berada di ujung, kemudian ada lamela. Nah, jadi ada perbedaan antara butir tepung di singkong kemudian di kentang. Jadi ada perbedaan berdasarkan letak hilusnya. Kemudian ini sama Triticum vulgare ini pada kacang hijau, kemudian Oryza sativa ini pada padi, kemudian ada Bacillus vulgaris ini pada tanaman kedelai, kemudian ini Musa sp ini pada tanaman pisang. Jadi kita lihat perbedaannya. Kalau di sini sama Triticum vulgare ini pada gandum, ini juga berada di tengah. Kemudian Oryza sativa ini bentuknya kecil-kecil, jadi ini menyebar banyak sekali. Kemudian pada Musa sp ini bentuk tepungnya tidak beraturan. Kemudian hilusnya berada di ujung. Kemudian ini pada kacang hijau dia ada retakan-retakan. Kemudian ini gambaran 3 dimensi dari beberapa jenis butir amilum. Jadi di sini titik hilusnya, kemudian lamelanya juga samar-samar. Ini juga ada hilus, ada lamelanya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada materi benda ergastik substan pada sel. Semoga materi ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Selamat belajar dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.